izin memperkenalkan diri, nama saya Niputu Widiawati dengan NPM 22755028 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan yang terakhir, lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Peranan laporan keuangan daerah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kemudian membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu membentukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencakupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi yang pertama itu adalah masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir adalah pemerintah. Entitas akuntan dan pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pertama, pemerintah pusat, dan yang kedua, pemerintah daerah, yang ketiga, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang keempat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lain jika menurut peraturan perundang-undangannya satu organisasi diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Yang pertama itu berbasis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal,
prinsip periodositas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir prinsip penyajian wajar. Nah, jenis dan bentuk laporan keuangan itu ada 7. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.